Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Logika Jalanan. Niatnya itu mulia mau kasih makan anak sekolah gratis. Tapi pernah nggak kalian itu berpikir kawan-kawan, kenapa ya setiap kali pemerintah itu membuat program borong makanan, otomatis harga-harga di pasar itu malah sering kebakaran. Nah, mari kita bedah pakai nalar di channel Logika Jalanan. Kita akan mengupas menggunakan fakta. Mari kita bicara soal sisi gelap MBG tentang distorsi harga. Poin yang pertama adalah ilusi belanja eceran SPPG. Banyak yang bilang, tenang kawan, ini kan yang belanja bukan negara langsung menggunakan truk gede, tapi unit-unit kecil di daerah yang namanya itu SPPG. Tapi coba pakai logika jalanan kalian. Mau yang datang itu satu gajah raksasa atau sejuta ekor laron, kalau yang diserbu adalah satu lampu yang sama, ya pasti lampunya itu bakal panas atau mati. SPPG ini diibaratkan seperti serangan laron. Kenapa? Karena memang belanjanya itu di pasar kecamatan masing-masing atau ke petani-petani atau peternak-peternak di wilayah setempatnya masing-masing. Dan komoditas yang sama. Apakah itu nggak bakal bikin pasar itu menjadi kaget? Ya otomatis kan ketika ada serangan dadakan itu pasti membuat pasar menjadi kaget. Stok telur dan ayam yang biasanya itu buat warga satu kecamatan tiba-tiba harus dibagi dengan ribuan porsi makan bergizi gratis. Hukum pasar yang tidak pernah bohong adalah barang langka sama dengan harga gila. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah duel di lapak telur, rakyat versus negara. Nah, di sini sisi gelap yang paling mengerikan yang sering terjadi. Kenapa? Karena terjadinya market shock yang secara senyap. Coba bayangkan, ada seorang ibu mau beli telur setengah kilo buat anaknya di rumah. Di sebelah dia ada petugas SPPG yang bawa anggaran EPBN buat memborong 50 kilo telur. Pedagang pasar bakal lebih milih siapa? Ya pastikan jelas itu gambaran yang akhirnya rakyat itu harus berantem sama negara sendiri yang di meja pasar hanya untuk mendapatkan protein. Kalau rakyat kalah saing ya pasti mereka terpaksa harus membeli dengan harga yang cukup mahal. Inilah distorsi yang terjadi. Niatnya itu kasih gizi ke satu anak tapi malah bikin gizi anaknya lain itu terancam karena harganya yang tidak masuk akal. Nah, poin yang ketiga adalah pesta dari spekulan lokal. Jangan pikir para pemain di pemain lapangan di lapangan itu tidak pernah membaca peluang. Kenapa? Begitu mereka tahu SPPG di wilayah itu mempunyai jadwal belanja yang rutin, mereka akan memainkan keran pasokan. Secara profesional, ini namanya adalah memanipulasi rantai pasok. Secara jalanan, ini namanya adalah nyekek leher rakyat menggunakan tangan negara. Spekulan itu tahu SPPG itu adalah pembeli yang fanatik ya, yang nggak mungkin membeli karena harus mencapai target harian. Maka harga modal itu sengaja dikerek naik dan SPPG punya pilihan selain beli. Dan harga baru mahal itu akhirnya menjadi standar baru di pasar tersebut. Pertanyaannya, yang boncos itu siapa? Coba kalian jawab sendiri. Tapi ya kita kita juga pasti tahulah jawabannya siapa. Jadi begini kawan, eh logika jalanannya itu simpel. Kalau pemerintah mau program ini sukses tanpa bikin inflasi yang membuat pangan itu meledak, SPPG itu dilarang kelas belanja di pasar umum sebetulnya.
Mereka harus mempunyai jalur sendiri, kontrak langsung sama petani dan peternak lokal. Jadi jangan rebutan jatah sama mama di pasar kecamatan. Potong jalur tengkulaknya, kasih kepastian harga ke petaninya. Niat baik itu wajib, tapi jangan sampai tangan kanan kasih makan gratis, sementara tangan kiri mencekik daya beli rakyat sendiri lewat harga pasar yang berantakan. Gimana menurut kalian? Apakah di pasar daerah kalian harga-harga sudah mulai naik setelah beberapa tahun MBG itu berjalan? Tulis di kolom komentar, kita diskusi pakai nalar. Eh, karena hidup itu butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.